selamat pagi adik-adik semua. Apa jawabannya? Haleluya, puji Tuhan, luar biasa. Bagaimana kabar kalian semua? Ibu berharap kalian semua sehat-sehat selalu dan selalu semangat. Oh iya, masih ingat yel-yel yang kemarin Bu Nina ajarkan? Coba ya, Sobat Bia. Nah, siapa yang sudah siap untuk memuji Tuhan? Ayo kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan bersama-sama.
cinta Dia. Gimana adik-adik, udah capek belum? Kita nyanyi satu pujian lagi ya. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau berputar. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Daki-daki gunung yang tinggi, selam turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ini ada teman kita yang mau mempersembahkan tarian. Silahkan Chelsea. Nah, bagaimana tariannya? Keren ya? Ayo kita tepuk Chelsea. Chelsea hebat, Chelsea keren, Chelsea oke. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo kita berdoa bersama-sama. Doa akan dipimpin oleh Vincent. Teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu
sehingga kami dapat mengikuti via online ini. Bimbinglah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir via online, agar dapat mengikuti dengan baik seluruh kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah bagi tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, dan sekarang waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hai adik-adik semua, apa kabar? Kita mulai lagi sama kakak, yaitu Kak Vero. Nah, pada kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum mendengar firman Tuhan, ada baiknya kita baca Alkitab dulu ya. Yuk sama-sama adik-adik, kita ambil Alkitab kita baca Alkitabnya ya. Hari ini bacaannya diambil dari Matius 13 ayat 24 sampai 30. Kakak ulangi ya. Matius 13 ayat 24 sampai 30. Yuk kita baca sama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan, ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai pada waktu menuai. Pada waktu itu juga kamu berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang-lalang itu dan ikatlah berbekas-bekas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lemungku. Demikianlah sabda Tuhan. Jawabannya apa adik-adik? Syukur kepada Allah. Nah, ayat hafalan kali ini diambil dari Matius 13 ayat 24. Baca sama-sama ya adik-adik. Matius 13 ayat 24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Nah, adik-adik, kita hari ini berbicara tentang ilalang dan gandum. Kakak punya sebuah cerita. Di satu desa, hiduplah seorang kakek tua dan anak kecil. Nah, satu ketika ada 10 ekor kuda yang masuk ke dalam pelataran rumah kakek tua dan anak kecil ini. Nah, kudanya ini banyak banget ya adik-adik. Kita hitung sama-sama yuk. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Wah, banyak sekali ya, ternyata lebih dari 10. Wah, ternyata kuda-kuda ini datang entah dari mana dan langsung masuk ke pekarangan rumah kakek tua dan anak kecil tadi. Lalu pada penduduk desa berkata, hai kakek tua, senang sekali hidupmu. Tiba-tiba ada datang 13 ekor kuda ke rumahmu. Lalu kakek kuda itu hanya menjawab, ya itu kemana saya tahu berkat atau bukan. Tapi yang pasti saya akan merawat kuda-kuda itu dengan baik. Lalu anak kecil tadi berusaha untuk menjinakkan kuda-kuda ini. Nah, kuda-kuda ini akhirnya dijinakkan oleh anak-anak kecil tadi. Tapi kuda-kuda ini langsung menepak anak kecil tadi dan langsung terjatuh. Dan anak kecil ini lalu patah tulangnya dan menyebabkan ia merasa kesakitan. Tapi lagi-lagi penduduk desa datang kepada kakek tua.
gara-gara kuda-kuda itu anak kecilmu itu jatuh dan sampai patah tulangnya. Lalu kakek tua itu hanya menjawab, ya itu namanya juga lagi kecelakaan, mana ada yang tahu sih. Nah, kakek tua itu selalu berpendapat dan berpandangan baik. Jadi kita tidak ada yang pernah tahu apakah sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu baik apapun buruk. Nah, sama seperti halnya kuda-kuda itu yang datang ke rumah kita tadi, kita juga tidak pernah ada yang tahu itu ada hal yang baik atau yang buruk. Tapi kakak mau cerita lagi nih, karena anak kecil tadi jatuh dan sampai patah tulangnya, 2 minggu kemudian ada dari pengumuman dari sang raja bahwa setiap anak kecil yang sudah berumur di atas 10 tahun wajib mengikuti militer karena untuk berperang. Nah, pas kebetulan anak kecil tadi itu patah tulangnya, jadi dia tidak bisa mengikuti wajib militer itu. Lagi-lagi penduduk desa datang ke rumah kakek itu dan berkata, wah, beruntung sekali anak kecil itu, akhirnya tidak perlu ikut wajib militer. Lagi-lagi kakek hanya menjawab, ya sudahlah ya, kita juga tidak pernah menyangka bahwa dengan adanya patah tulang tadi, anak kecilku itu tidak perlu wajib militer. Kita juga tidak ada yang pernah tahu ya, kapan dan di mana sesuatu yang baik ataupun yang buruk terjadi dalam hidup kita. Nah, sama seperti cerita kita hari ini, ceritanya tentang ilalang dan gandum. Nah, adik-adik, tahukah apa itu ilalang dan atau apa itu gandum? Nah, ilalang itu adalah pengganggu tanaman gandum. Kalau gandum itu seperti ini. Gandum itu yang biasa kita gunakan untuk membuat adonan roti, tepung-tepungan, dan lain sebagainya. Nah, kita juga tidak ada yang bisa membedakan mana ilalang, mana gandum. Kadangkala ilalang itu tumbuh pada tanaman gandum. Tapi kita juga tidak pernah tahu kalau kita tidak bisa mencabut terlebih dahulu gandum tersebut. Jadi kita tidak pernah tahu apakah itu ilalang atau itu gandum. Nah, sama seperti halnya Tuhan. Tuhan juga ingin kita juga selalu berpegang teguh pada berpengharapan padanya. Karena pada kehidupan kita banyak sekali ilalang-ilalang yang muncul. Ilalang-ilalang itu seperti ada contohnya, kita sering diejek-ejek di kelas, kita sering dibully di sekolah, ataupun kadang-kadang kita sering dihina-hina di kelas. Nah, Tuhan tetap membiarkan ilalang-ilalang itu ada dalam hidup kita, supaya kita tetap berpegang teguh pada Tuhan, dan kita dapat merasakan kasih dan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak akan pernah ada yang tahu kenapa Tuhan bisa memberikan segala sesuatu yang itu buruk ataupun itu baik dalam hidup kita. Yang pasti dan yang kakak tahu dan kakak percaya, Tuhan itu pasti memberikan sesuatu yang itu baik ataupun itu buruk, semuanya seturut dengan kehendak-Nya. Karena Tuhan menginginkan kita menjadi pribadi yang hebat dan pribadi yang tangguh. Nah, contohnya lagi seperti ini. Kadang-kala kita sebagai anak-anak sekolah minggu, kita sering rajin ke Bina Iman, sering rajin berdoa, rajin membaca kitab suci. Tapi kadang-kala ada satu hal yang tertentu, ya kadang-kala kita juga sering hina-hina, diejek-ejek, dan kadang-kala kita selalu mengerutu pada Tuhan, dan kita berbicara pada Tuhan seperti ini, ya Tuhan, padahal saya rajin ke gereja, rajin membaca kitab suci, rajin juga bersedekah, memberi persembahan, tapi kenapa ya Tuhan, orang-orang itu selalu menghina-hina aku, dan orang itu selalu mengejek-ejek aku. Nah, Tuhan itu menginginkan kita selalu berpegang teguh padanya. Walaupun kita dihina, diejek, kita juga harus percaya kalau Tuhan itu tetap membiarkan ilalang-ilalang itu ada dalam hidup kita, supaya kita itu dapat menjadi seorang yang hebat. Sama seperti Paulus juga. Paulus juga pernah hidupnya pernah mengalami satu penyakit. Nah, kenapa Tuhan tidak langsung memusnahkan dan langsung menyembuhkan penyakit-penyakit diderita Paulus? Kenapa? Karena Tuhan menginginkan Paulus itu merasakan kasih dan berkat yang Tuhan berikan kepada Paulus, sehingga Paulus merasakan betul kalau Tuhan itu selalu menyertai dan membimbing dia apapun yang terjadi, baik keadaan susah, senang, ataupun bahagia. Nah, adik-adik, jadi kita harus seperti gandum ya.
gandum yang selalu berpegang teguh pada Tuhan, walaupun ada ilalang-ilalang yang mengganggu kita, tapi kita jangan pernah takut, jangan pernah, selalu menggerutu pada Tuhan, selalu percaya dan yakin bahwa Tuhan pasti selalu akan menyertai kita dan membimbing kita. Ya adik-adik, terima kasih. Sekian dari kakak dan sampai jumpa di film berikutnya. Tadi anak-anak sudah bernyanyi, sudah mendengarkan cerita Tuhan Yesus. Sekarang kita mau membuat kreativitas. Nah, kreativitas hari ini berbeda dengan biasanya. Kira-kira Kak Tere mau ngajakin anak-anak kreativitas apa ya? Penasaran? Yuk, tutup matanya dulu. Nanti Kak Tere hitung 1 sampai 3. Nanti anak-anak boleh buka matanya. Oke? Sekarang anak-anak tutup matanya dulu. Ditutup matanya, ditutup. Nanti Kak Tere hitung ya. 1, 2, 3. Nah, hari ini kita mau membuat tanaman tauge. Kita mau menanam tauge. Kenapa sih Kak Tere ajak anak-anak untuk menanam tauge? Karena firman hari ini bercerita tentang penabur. Nah, kalau penabur itu terbuat dari benih yang kemudian kita siram, kita beri pupuk, maka akan menjadi berbuah. Nah, begitu juga dengan tanaman tauge ini. Nah, pertama kan dari kapas, dari kacang hijau, nanti anak-anak siram tiap hari. Nanti taugenya lama-lama dari kacang hijau lama-lama akan bertumbuh menjadi tauge. Demikian juga anak-anak diharapkan untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin tinggi, dan anak-anak semakin rajin ke sekolah minggu, semakin rajin berdoa, seperti itu. Nah, penasaran nggak alat dan bahan yang kita perlukan untuk menanam tauge dan gimana caranya? Yuk kita lihat. Alat-alat dan bahan yang kita perlukan untuk menanam tauge adalah, yang pertama adalah gelas kosong. Yang kedua adalah kacang hijau. Yang ketiga adalah kapas. Dan yang keempat adalah air. Gimana ya cara bikinnya? Yuk kita bikin. Yang pertama kita ambil aqua gelasnya. Lalu kita masukkan kapas ke dalam aqua gelas. Seperti ini. Sesudah itu kita masukkan kacang hijaunya ke dalam gelas plastik. Setelah itu kita masukkan air ke dalamnya. Jangan terlalu banyak ya. Nah, jadi deh anak-anak bisa buat percobaan ini di rumah. Nah, anak-anak sudah tahu nih caranya menanam tauge. Anak-anak juga sudah tahu alat dan bahan apa saja yang kita perlukan untuk menanam tauge. Nah, nanti anak-anak boleh menanam tauge di rumah, dibantu oleh papa dan mama. Nah, nanti anak-anak boleh foto nih, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai kacang hijaunya berubah jadi tauge. Nanti hasil fotonya, hasil videonya boleh dikirim ke IG Bia Santo Gabriel, di tag ya, dan di tag juga di Facebook Bina Iman Santo Gabriel Bandung.
Nah, Kak Tere mau lihat hasil kreativitasnya anak-anak ya. Sekarang kita mau berdoa. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah membuat kreativitas. Sekarang waktunya kita untuk berpisah. Nah, sebelum kita berpisah, kita berdoa dulu yuk. Doa penutup akan dipimpin oleh Yui. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena kami boleh menyelesaikan acara Bina Iman online dari awal sampai akhir. Bantulah kami agar kami dapat selalu saling mengasihi dan menyerahkan penghakiman ke dalam tangan-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti Bia dengan hebat. Sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati.